Chelsea meraih banyak kesuksesan saat masih ditangani oleh Thomas Tuchel. Sayangnya generasi emas ini perlahan mulai menghilang dalam kurun waktu selama 3 tahun. Banyak pemain The Blues yang memutuskan untuk pergi karena berbagai alasan. Cetak Gol coba merangkum hilangnya generasi emas Chelsea di era Thomas Tuchel sebagai berikut. Meraih banyak kesuksesan. Sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, Chelsea perlahan bangkit dengan meraih banyak kesuksesan. Salah satu yang paling besar adalah dengan berhasil mengantarkan skuad The Blues memenangkan trofi Liga Champions. Thomas Tuchel yang lapar akan trofi langsung mengusung banyak target besar. Salah satu mantan pelatih PSG ini berhasrat bisa membawa Chelsea menyabet banyak trofi di musim tersebut. Dia mengatakan jika level Chelsea saat itu sudah mengalami peningkatan drastis. Benar saja omongan Tuchel itu bisa dia buktikan pada musim berikutnya. Pelatih asal Jerman itu berhasil membawa Chelsea memenangkan gelar juara Piala Dunia yang pertama. Gak cuma itu, Thomas Tuchel juga berhasil membawa skuad The Blues meraih gelar juara Super Cup. Kesuksesan ini memenuhi ambisinya yang ingin kembali mengangkat harkat dan juga martabat Chelsea. Namun sayangnya seiring berjalannya waktu, manajemen memecat Thomas Tuchel dari kursi kepelatihan. Pemecatan ini disebabkan karena Tuchel nggak sesuai dengan visi misi pemilik klub baru yakni Todd Boehly. Tuchel yang dipecat secara mendadak mengaku terkejut dengan kabar tersebut. Dia mengatakan kalau pertemuan dengan manajemen saat itu hanya berlangsung selama 5 menit saja. Padahal sebelumnya kedua belah pihak sepakat untuk saling percaya satu sama lain. Setelah dipecat, Thomas Tuchel pun sempat menganggur sebelum akhirnya memutuskan untuk melatih Bayern Munchen. Saat itu dia menggantikan posisi dari Julian Nagelsmann yang juga dipecat. Dicampakkan beberapa pelatih. Usai meraih kesuksesan bersama Thomas Tuchel, Chelsea menunjuk Graham Potter sebagai pelatih terbarunya. Di bawah tangan dingin Potter, generasi emas Chelsea nasibnya semakin miris. Pelatih asal Inggris itu jarang memberikan menit bermain kepada mereka. Sebagai contoh ada Edouard Mendy yang di musim ini saja jarang diberikan kepercayaan untuk tampil. Potter lebih sering memainkan Kepa Arrizabalaga sebagai pemain utamanya. Padahal di musim sebelumnya, kiper asal Spanyol ini selalu tampil nggak konsisten dibandingkan dengan Mendy. Selain Edouard Mendy, Graham Potter juga jarang memberikan menit bermain kepada Hakim Ziyech. Ex-Ajax Amsterdam itu jarang dimainkan karena kalah saing dengan beberapa pemain seperti Mason Mount. Padahal saat itu Hakim Ziyech sendiri sedang tampil gacor-gacornya membela tim nasional Maroko di Piala Dunia. Bahkan dia berhasil mengantarkan skuad Singa Atlas melaju hingga ke semifinal. Namun sayangnya strategi Graham Potter mencadangkan pemain tersebut dinilai gagal. Pasalnya skuad The Blues harus terseok-seok dengan terlempar di peringkat 11 klasemen. Dengan hasil buruk itu, manajemen Chelsea pun memutuskan untuk kembali memecat Graham Potter. Saat itu posisinya digantikan oleh Frank Lampard yang mengisi jabatannya sampai dengan akhir musim. Kembalinya Frank Lampard membuat posisi N'Golo Kante harus tersisih dari skuad utama. Padahal gelandang asal Prancis itu baru saja pulih dari cedera panjangnya. Lampard menilai kalau kontribusi Kante di dalam tim sangat kurang. Selain Kante, Christian Pulisic juga jarang dimainkan saat di bawah asuhan Frank Lampard. Eksodus pemain secara perlahan. Setelah kurang mendapatkan kepercayaan dari para pelatih, para pemain Chelsea mulai meninggalkan klub untuk mencari menit bermain dan juga pengalaman baru. Nama-nama yang dimaksud seperti Jorginho, Timo Werner, Antonio Rudiger hingga Marcos Alonso. Semua pemain ini meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim lalu. Nggak berhenti sampai di situ saja, di musim panas ini mereka kembali ditinggal oleh beberapa pemain generasi emasnya. Pertama ada N'Golo Kante yang baru saja memutuskan untuk hengkang ke Arab Saudi ke Al Ittihad. Pemain asal Prancis itu memutuskan untuk menamatkan karirnya di Chelsea. Mantan pemain Leicester City ini pun akan menerima gaji sekitar 100 juta euro atau 1,8 triliun rupiah per musim. Kepergian N'Golo Kante sempat dikaitkan dengan hengkangnya sang teman baik yakni Antonio Rudiger. Pasalnya sejak saat itu penampilan Kante mengalami penurunan drastis dari musim yang sebelumnya. Berikutnya ada Kai Havertz yang sempat menjadi pahlawan Chelsea di final Liga Champions. Pemain asal Jerman ini dikabarkan baru saja mencapai kesepakatan dengan Arsenal. Manajemen The Gunners disebut menebus Havertz dengan kisaran harga 65 juta pound sterling.
Hijrahnya Havertz dari Chelsea adalah murni karena keputusannya sendiri. Pasalnya, mantan pemain Bayer Leverkusen ini mengaku kagum dengan gaya permainan dari Mikel Arteta. Terakhir ada Edouard Mendy dan Hakim Ziyech yang mengikuti jejak Kante ke Arab Saudi. Edouard Mendy sendiri disebut telah mencapai kesepakatan dengan Al Ahly. Namun gak disebutkan berapa mahar untuk menebusnya dari skuad The Pensioners. Sementara itu Hakim Ziyech ditebus oleh Al Nassr dengan harga 15 juta euro. Itu artinya pemain asal Maroko ini akan menjadi duet Cristiano Ronaldo di lini serang skuad The Global Club. Hilangnya generasi emas Chelsea. Perlahan generasi emas Chelsea mulai meninggalkan klub secara perlahan-lahan. Tercatat generasi emas ini tinggal menyisakan Reece James, Cesar Azpilicueta, Ben Chilwell dan juga Mason Mount. Namun posisi mereka saat ini belum bisa dikatakan aman. Sebut saja Azpilicueta dan Mason Mount yang dirumorkan akan segera angkat kaki dari Stamford Bridge. Pertama ada Azpilicueta yang menjadi incaran dari Inter Milan, sedangkan Mason Mount enggan memperpanjang kontraknya dan dikabarkan akan segera bergabung ke Manchester United. Runtuhnya generasi emas Chelsea dimulai sejak manajemen memecat Thomas Tuchel. Mantan pemain Chelsea yakni Florent Malouda menyebut pemecatan ini adalah tindakan yang brutal. Pasalnya Thomas Tuchel baru saja mempersembahkan banyak gelar untuk skuad The Blues. Namun anehnya manajemen Chelsea justru membeli pemain dengan harga yang gak masuk akal. Yang mencuri perhatian tentu saja adalah Mikhailo Mudryk. Pemain asal Ukraina ini dibeli dari Shakhtar Donetsk seharga 70 juta euro. Namun di musim ini dia belum melesakkan satupun gol. Akibat performa buruk dari pemain baru ini membuat Chelsea harus terlempar dari persaingan 4 besar. Lebih mirisnya lagi mereka juga dipastikan gak akan bermain di kompetisi Eropa apapun. Mulai merencanakan regenerasi skuad. Kepergian banyak pemain menuntut Chelsea untuk bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Dengan datangnya Mauricio Pochettino diharapkan bisa membawa harapan baru untuk Chelsea. Manajemen The Blues pun mulai memburu pemain yang sesuai dengan taktik Pochettino. Sebelum musim dimulai, mereka telah meresmikan transfer dari Christopher Nkunku dari RB Leipzig. Pundit Jerman bernama Paulo Breitner menyebut Nkunku akan jadi aset penting bagi Pochettino. Dia menilai jika Nkunku adalah pemain yang serba bisa yang berkontribusi besar untuk karir Pochettino. Enggak cuma itu, manajemen Chelsea juga bergerak untuk mengamankan Levi Colwill dari Brighton. Mereka disebut telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Colwill sendiri sangat disukai oleh Pochettino karena dianggap merupakan bek muda potensial. Minimnya lini pertahanan Chelsea membuat Pochettino harus bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Selain Colwill, manajemen The Blues juga mengincar Moises Caicedo. Namun sayangnya Brighton membandrol harga Caicedo dengan kisaran 80 juta pound sterling. Chelsea sendiri membutuhkan Caicedo untuk menutup lubang yang ditinggal oleh Jorginho dan Mateo Kovacic. Nantinya dia akan diduetkan dengan Enzo Fernandez di lini tengah The Blues. Terakhir untuk lini depan, Chelsea disebut akan memboyong Nicolas Jackson dari Villarreal. Nggak sampai di situ saja, mereka juga mengincar Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic dan juga Victor Osimhen. Pochettino sendiri butuh striker haus gol untuk mempertajam daya serang dari Chelsea. Itulah ulasan hilangnya generasi emas Chelsea dalam waktu hanya 3 tahun saja. Bagaimana pendapatmu? Apakah Chelsea bisa kembali menemukan era terbaiknya lagi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.